Dia langsung teriak, dia langsung kaget lihat lihat adiknya, lihat ibunya berlumuran darah seperti itu. Dia teriak, panik. Bapaknya ini panik, dibunuh juga. Saya membunuh keluarga saya, Bu. Mas Reza, apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi seseorang tega menghabisi anggota keluarganya sendiri? Yang terutama sekali adalah karena lingkungan yang tertutup. Jadi ketika dalam sebuah lingkungan tertutup, seorang merasa bahwa satu-satunya norma adalah norma yang berlaku di dalam keluarga ini. Keluarga adalah rumah pelindung dari tindak kejahatan. Namun ternyata dari sejumlah kasus kejahatan yang menghilangkan nyawa korban, pelakunya justru datang dari orang terdekat korban. Di Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini seorang suami dengan keji menghilangkan nyawa sang istri. Kejadian serupa juga terjadi di Cirebon. Mengapa kini begitu mudah menghilangkan nyawa orang yang seharusnya justru diberi kasih sayang? Inilah News Story Inside. Jumat malam, 13 Oktober 2017, warga perumahan Graha Siena Blok M Ciakar Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan kasus pembunuhan keji yang dilakukan seorang warganya. Kasus pembunuhan yang menewaskan 3 anggota keluarga sekaligus ini terbilang cukup sadis. Pasalnya, dengan menggunakan senjata tajam, pelaku tega menghabisi sang istri dan kedua anaknya. Ana Robinah dan kedua anaknya Syifa Syakila dan Karisa Humaira harus meregang nyawa di tangan pelaku LR yang juga menjadi kepala keluarga korban. Kasus pembunuhan sendiri terbilang cukup cepat dan terjadi di pemukiman warga yang cukup ramai. Tak lama setelah melakukan perbuatannya, LN pelaku pembunuhan berhasil diamankan kepolisian. Hingga kini, jajaran petugas dari Polresta Tangerang terus menyelidiki kasus ini. Lalu seperti apa kasus pembunuhan keji yang menewaskan ibu dan anak itu? Tim NSI menelusuri lokasi kejadian di perumahan Graha Siena 1, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Memasuki kawasan perumahan yang menjadi lokasi pembunuhan, petugas kepolisian dan Polresta Tangerang masih berjaga-jaga di lokasi. Rumah korban dan pelaku tampak masih diamankan dengan garis polisi. Kepada tim NSI, polisi mengungkap kronologis peristiwa sadis itu terjadi. Bang, ini polisi berhasil mengungkap kasus ini. Seperti apa sih awal mula kasus ini terjadi? Jadi kejadian ini sekitar 18.30 memang si korban dalam hal ini istrinya kelihatannya baru menyelesaikan ibadah sholat maghrib, karena yang ditemukan di TKP juga termasuk kita sita sekarang ini ada satu buah sajadah dan mukena yang memang masih berlumuran darah. Posisi di sebelah mana? Sini atau di sebelah sini? Jadi untuk TKP emang ada di balik ini ya, ini kamar utama. Di kamar utama ini kamar daripada si suami istri ya, bapak dan istrinya. Kamar kedua itu kamar anaknya yang pertama. Kamar yang ketiga, lokasi TKP ya? lokasi TKP, termasuk lokasi TKP. Kamar ketiga adalah yang tadi saya bilang berfungsi sebagai gudang menyimpan barang-barang dan memang tempat sholat. Oh gitu, jadi posisinya di situ ya? Di situ. Suasana rumah pada saat olah TKP gitu ya? Suasana rumah memang masih berantakan, tapi masih pada posisi yang memang korban posisinya belum, karena kita olah TKP semuanya masih pada posisi awal ya. Jadi termasuk barang bukti juga masih tercecer. Kondisi ada yang pecah belah, barang-barang rusak? Pecah belah nggak ada ya, Kondisi anaknya pada saat itu yang korban itu dua-duanya, satu di ruang tadi seperti gudang ya, satu lagi di ruang makan, ruang kamar. Betul. Jadi
satu lokasi itu ada 2 korban. Istri dengan anak kedua, anak yang paling kecil ya, yang umur 3 tahun, yang inisial C tadi seperti saya bilang. Dan lokasi kedua, anak pertama usia 8 tahun ke 9 tahun, inisial S, itu di kamar tengah. Apa yang ditemukan luka-lukanya seperti apa? Bisa digambarkan nggak? Untuk luka-luka, untuk istri dan anak kedua, inisial C tadi itu luka bekas benda tajam di sebelah dada ya, di bagian dada. Untuk yang anak pertama yang memang terakhir dilakukan kekerasan ini tidak ada luka tusukan, tapi memang ada bekas hantaman benda tumpul dan disekap menggunakan bantal. Itu dipastikan dilakukan oleh seorang diri atau memang ada dugaan lain, ada lebih dari 1 orang? Dipastikan seorang diri, karena di dalam rumah ini memang tinggal sekeluarga. Hanya tinggal sekeluarga, tidak ada keluarga di luar keluarga inti. Dari hasil penyidikan, polisi menduga masalah ekonomi keluarga menjadi faktor utama pemicu pembunuhan keji itu terjadi. Untuk mencari tahu lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi pada hari nahas itu, tim NSI mewawancarai beberapa warga yang menjadi tetangga korban. Enggak mas, cuma saya kok sampai hati gitu aja mas, gitu loh. Saya nggak tega gitu loh. Ya ampun, orangnya baik mas, gitu loh. Saya kalau inget mah nangis mas, itu ibunya baik, anak-anaknya juga ya ampun baik gitu loh. Bagaimana istrinya gimana? Almarhum gimana sih di mata ibu? Ya, baik mas, bener deh, bener dia, baik mas. Kalau saya bener dia Terakhir itu. ketemu ibu gimana? Ya kan dia ngobrol senyum segini sama anak-anaknya. Kita juga kan namanya punya anak gini kan nyuapin bareng ngobrol. Enggak ada mas, enggak namanya. Bener mas, orangnya baik. Tapi suaminya ya emang tertutup, cuma nggak tahu. Saya juga masalahnya dia kan juga nggak tahu mas, gitu aja mas. Ya. Halo Bu, Harvin dari Metro TV Bu. Pada hari kejadian tuh gimana kondisi sekitar rumah ini? Maksudnya ya rame kalau kondisinya. Tidak seperti ini. Kalau pas kejadian mas sepi kan habis maghrib mas pada sholat orang mas di rumah. Nggak ada dengar teriak-teriak. Enggak. Anaknya pun yang itu kan masih sempat sholat di masjid. Oh yang cewek ya? Yang gede itu masih sempat sholat di masjid, anaknya mah pulang. Terus pulang. Pulang ya udah kita juga nggak tahu, nggak kedengeran apa-apa. Anaknya juga nggak cerita apa, emaknya juga nggak ada cerita apa, nggak ngeluh masalah ekonomi apa enggak. Nggak ada keluhan, nggak ada apa. Halo Pak Rw, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak nggak percaya gitu dengan kejadian yang spontan, karena sebelumnya sama sekali nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda kenapa? Cekcok mulut. Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar, cekcok mulut itu nggak ada dengar. Cuman sehari sebelumnya itu memang si ibu itu udah kayak ada firasat itu inginnya setiap orang diajak ngobrol. Oh, gitu. almarhum. Iya, dari bahkan ibu-ibu sini lapor ke saya juga, kok aneh ngajak ngobrol, setiap orang habis mau diajak ngobrol. Makanya sampai kemarin pada waktu mau kejadian itu hari Jumat tanggal 23 Oktober 2017 sore sebelum maghrib itu masih ngobrol dengan Bu RT, posisi di depan rumah, kan di depan rumah, di depan kan. Nah, itu kan ada teras kecil tuh depan ini kan. Nah, setelah itu karena saya lewat, Bu RT ngomong, udah Bu, ini kan udah mau maghrib itu. Apa sih yang dirahasiakan? Apa yang mau diomongin? Mungkin Pak RW tahu gitu apa sih? Itu ya kurang, kalau saya sih dengar Bu RT yang jelas masalah, kalau dicaci di dalam Bu RT masalah udah gimana nih tanggal segini kok uang tinggal 130.000, mana gajian masih lama gitu curhatnya. Berarti kan masalah ekonomi ya. Setelah saya tapi saya nggak tahu itu selanjutnya nggak tahu. Nah, terus yang jelas ya masalah ini, kasus ini jelas masalah keuangan ya, jelas mas. Saya pastikan masalah keuangan. Makhluk dengan kalau Pak Luman itu saya dengar dari temennya deket ya, temennya Pak Apri itu. Jadi dia punya utang ke temennya si pelaku. Ini meminjamkan duit tapi dari
bank gitu. Jadi yang minjem bank itu temannya, tapi dipakai oleh Pak Lukman itu ceritanya. Setelah itu, nah untuk selanjutnya itu nggak tahu, yang jelas duit itu dipakai oleh untuk keperluan keluarganya Pak Lukman, katanya untuk ngurus apalah kasus hukum atau apa, nggak tahu juga ya. Kasus hukum siapa? Kakaknya si Pak Lukman. Pelaku itu. Tetapi itu pun saya dapat informasi dari temennya. Tiba anaknya yang umur 8 tahun atas nama Syifa ini datang menggunakan mukena habis sholat maghrib. Dia langsung teriak, dia langsung kaget lihat lihat adiknya, lihat ibunya berlumuran darah seperti itu. Dia teriak, panik.